Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Inaya Ramadhani dari Program Studi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sumber-sumber dana bank syariah. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, kegiatan usaha yang utama dari suatu bank yaitu adalah penghimpunan dan penyaluran dana. Penyaluran dana dengan tujuan untuk memperoleh penerimaan akan dapat dilakukan apabila dana telah dihimpun. Penghimpunan dana dari masyarakat dapat dilakukan dengan cara tertentu sehingga efisien dan dapat juga disesuaikan dengan rencana penggunaan dana tersebut. Di sini saya hanya akan mengambil 2 poin utama yang akan saya bahas pada video kali ini, yaitu bagaimana klasifikasi sumber dana bank dan apa fungsi modal bank. Nah, klasifikasi sumber dana bank yang pertama yaitu ada dana dari modal sendiri atau dana dari pihak satu. Dana ini adalah dana yang diperoleh dari dana bank, salah satu jenis dana yang bersumber dari bank itu sendiri atau modal setor daripada pemegang saham. Dana sendiri adalah dana yang berasal dari pemegang saham, bank atau pemilik saham. Nah, adapun pencarian dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri yang pertama yaitu ada setoran modal dari pemegang saham, yaitu merupakan modal dari pemegang saham lama atau pemegang saham yang baru, dan yang disecor secara efektif oleh para pemegang saham pada waktu bank berdiri. Pada umumnya, modal setoran pertama dari pemilik bank sebagian digunakan untuk sarana perkantoran, pengadaan peralatan kantor, dan promosi untuk menarik minat masyarakat. Yang kedua ada cadangan laba, yaitu merupakan laba yang setiap tahun dicadangkan oleh bank dan sementara waktu belum digunakan. Cadangan laba yaitu sebagian dari laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang akan dipergunakan untuk menutupi timbulnya risiko di kemudian hari. Cadangan ini dapat diperbesar apabila bagian untuk cadangan tersebut ditingkatkan atau bank mampu meningkatkannya. Yang ketiga adalah laba bank yang belum dibagi. Laba bank yang belum dibagi merupakan laba tahunan berjalan tapi belum dibagikan kepada para pemegang saham. Semakin besar modal yang dimiliki oleh suatu bank, berarti kepercayaan masyarakat bertambah baik dan bank tersebut akan diakui oleh bank-bank lain di dalam maupun di luar negeri sebagai bank yang posisinya kuat. Yang kedua ada dana dari pihak keluar atau dana dari pihak kedua, yaitu dana pinjaman dari lembaga keuangan, baik berbentuk bank maupun non-bank. Dalam praktiknya, sumber dana ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana sendiri dan masyarakat. Dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu. Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh dari yang pertama, bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI, merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Kredit likuiditas ini juga diberikan kepada pembiayaan sektor-sektor usaha tertentu. Yang kedua ada pinjaman antar bank atau call money. Nah, biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah clearing di dalam lembaga clearing dan tidak mampu untuk membayar kekalahannya. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan pinjaman lainnya. Yang ketiga ada pinjaman dari bank-bank luar, yang merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri. Yang keempat ada surat berharga pasar uang atau SPBU. Nah, dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SPBU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non-keuangan. SPBU diterbitkan dan ditawarkan dengan tingkat suku bunga sehingga masyarakat tertarik untuk membelinya. Yang ketiga ada dana dari masyarakat atau dana dari pihak ketiga. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Adapun dana masyarakat adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorang maupun badan usaha, yang diperoleh dari bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank.
Untuk memperoleh dana dari masyarakat luas, bank dapat menggunakan 3 jenis simpanan atau rekening. Masing-masing jenis simpanan memiliki keunggulan tersendiri sehingga bank harus pandai dalam menyiasati pemilihan sumber dana. Dana-dana dari masyarakat yang disimpan dari bank adalah merupakan sumber dana terbesar yang diandalkan bank dan terbagi 3 jenis, yaitu yang pertama ada giro atau demand deposit. Giro adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Yang kedua ada deposito atau time deposit. Deposito adalah simpanan berjangka yang dikeluarkan oleh bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Deposito dibedakan menjadi 2, yaitu deposito berjangka dan sertifikat deposito. Yang ketiga ada tabungan atau saving deposit. Tabungan adalah simpanan pihak ketiga yang dikeluarkan oleh bank yang penyetorannya dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing bank. Nah, poin yang kedua yang akan kita bahas yaitu fungsi modal bank. Menurut Johnson, modal bank mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Dalam fungsi ini, modal memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian bank dan perlindungan terhadap kepentingan para deposan. Kedua, sebagai dasar bagi menetapkan batas maksimum pemberian kredit. Hal ini adalah merupakan pertimbangan operasional bagi bank sentral sebagai regulator untuk membatasi jumlah pemberian kredit kepada setiap individu nasabah bank. Melalui pembatasan ini, bank sentral memaksa bank untuk melakukan disertifikasi kredit mereka agar dapat melindungi diri terhadap kegagalan kredit dari satu individu debitur. Ketiga, modal juga menjadi dasar perhitungan daripada partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif untuk menghasilkan keuntungan. Tingkat keuntungan bagi para investor diperkirakan dengan membandingkan keuntungan bersih dengan ekuitas. Para partisipan pasar membandingkan return on investment di antara bank-bank yang ada. Brento C. Leavitt, staf Dewan Gubernur Federal Reserve, menekankan pada 4 fungsi dari modal bank, yaitu yang pertama, untuk melindungi deposan yang tidak diasuransikan pada saat bank dalam keadaan insolvable dan likuiditas. Yang kedua, untuk menyerap kerugian yang tidak diharapkan guna menjaga kepercayaan masyarakat bank bahwa bank dapat terus beroperasi. Yang ketiga, untuk memperoleh sarana fisik dan kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan untuk menawarkan pelayanan bank. Dan yang keempat, sebagai alat pelaksana peraturan pengendalian ekspansi aktiva yang tidak tepat. Sehingga keseluruhan fungsi modal bank tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan perlindungan kepada nasabah. Yang kedua, modal bank dapat mencegah terjadinya kejatuhan bank. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan gedung kantor dan investasi. Yang keempat, untuk memenuhi ketentuan permodal minimum. Yang kelima, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang keenam, untuk menutupi kerugian aktiva produktif bank. Yang ketujuh, sebagai indikator kekayaan bank. Dan yang kedelapan, meningkatkan efisiensi operasional bank. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan pada materi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.